Itu ada tempayan juga, ada dangdang juga, lesung, ada lumpang, ada. Nah, anak sekarang nggak tahu kan mana lesung, mana lumpang. Ini kompa dragon aja masih ada, Bang. Oh, kompa dragon nih. Dragon. Zaman dulu kita mandi sering kejedot. Katanya sih ada, dihitung ada 800 item apa? Ada 800 item itu ngumpulin, beli atau gimana, atau warisan. Nah, tujuan Bapak gitu buat apa itu, Pak? Ya tujuannya mah biar supaya anak cucu kita tuh kenal nih macam kayak pane, kayak susruk, kayak bubu, kayak apa kemplung. Kan udah pada ketahuan, udah pada orang kenal. Nah, ini radio kalau kata saya paling tua ini. Itu, Bang. Oh, iya ya, kalau yang ini kan masih ditipu ya. Kalau memang tidak bisa. Nyok kita ngarak ondel-ondel, nyok kita ngarak ondel-ondel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abangan gue, adik-adikan gue. Kali ini gue, Abang Narji, punya spesial edisi. Gue bakal ketemu namanya Baba Haji Rosadi yang ada di Duren Mekar, itu di Kota Depok. Ya, kali ini kita unik karena Baba Rosadi ini adalah kolektor barang-barang zaman dulu. Mungkin milenial sekarang nggak ngerti kan yang namanya itu kemplu, kempis, kisah. Nah, nggak paham kan? Biar lebih paham, apalagi lu yang aku orang Betawi. Nih dia, kita ketemu Baba Rosadi, kolektor barang-barang antik zaman dulu dari Betawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bang Narji. Sehat? Alhamdulillah. Lagi ngapain ini? Ini 17 Agustus udahan nih, sekarang udah bulan September, ini mau copot-copotin. Nah, ini jagoan apa sih dipakai di rame-ramein begini nih? Barang kan antik. Hari kemerdekaan mah kita harus menghormatin merdeka. Barang antik nih ya. Iya. Tahun berapa ini? Katanya mah tahun 5 berapa ya, apa 59 apa berapa begitu. Ini keluaran mana ini, Pak? Mobil. Ini merek apa sih mobil, Pak? Morris. Ini Morris ya? Iya. Morris tahun Waktu itu mah katanya kalau jenis beginian mah tahunnya ada yang 58, ada yang sampai 64, 65. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, baru datang aja kita udah unik kan. Datang ke sini kita lihat koleksi Baba itu ada ondel-ondel, ada oplet. Nah, Baba ini konon kabarnya punya ribuan nih, Pak. Ya ratusan lah. Ratusan ya? Barang-barang antik. Katanya sih ada, dihitung ada 800 item apa. Ada 800 item itu ngumpulin, beli atau gimana, atau warisan? Satu warisan, yang kedua juga nih di sekitar sini kampung Duren Serebu ini di Betayora. Jadi bekas-bekas orang tua yang udah nggak kepake, yang ada di kolong balai, ada di atas lemari, ya pada ditaruh di sini. Nah, tujuan Bapak gitu buat apa itu, Pak? Ya tujuannya mah biar supaya anak cucu kita tuh kenal nih macam kayak pane, kayak susruk, kayak bubu, kayak apa kemplung. Kan udah pada ketahuan, udah pada orang kenal. Nah, itu biar lebih kenal lagi ya abang-abangan gue, dan gue. Ini salah satu koleksinya Morris tahun 50-an. Nah, sekarang kita bakal masuk ke rumah Baba nih. Iya, Pak, kita masuk, Pak. Ayo. Orang mau lihat ke dapur dulu. Oh, lewat dapur ya, kita lewat dapur yuk. Dapur nih. Nih Baba punya dapur unik nih. Berantakan dapur itu. Sekarang lagi nih kemarin habis hajatan tuh. Habis hajatan nih, Pak. Ini luang ya? Iya. Ini luang kalau zaman dulu emas saya bikinnya dari bata nih. Tadi udah dicetak ya, Pak? Iya, kalau ini mah udah kemari kena. Tajiannya biasanya pakai tanah liat. Terus dipakein pakai sambuk kelapa. Pakai daun kapuk, diinjek-injek tuh mejanya.
Tuh, jadi apa katanya supaya lengket. Nah, mungkin anak-anak milenial nggak tahu nih. Kalau zaman sekarang taunya magic jar, rice cooker. Padahal dulu kita masak pakai dangdang nih. Dangdang. Atasnya kukusan biasanya. Ini luang, dangdang, ntar kukusan. Nah, ini masih ada ini kuali tanah nih. Paso itu kita buat nyayur segala macam itu pakai bahannya terbuat dari tanah liat. Beuh, wanginya lebih gurih. Iya. Apalagi masaknya pakai kayu ya, Pak? Iya, emang masak tuh kayunya. Oh, Bapak masih masak di sini juga? Kadang-kadang kalau lagi ada apa namanya selamatan, ada apa gitu. Tempayan. Nah, ini gayung. Nah, namanya gayung batok. Ngambil di sini buat masak air. Nah, masih lengkap banget dah. Di mana lagi barang-barangnya, Pak? Oh, di sono. Ini Bang, rumah saya nih. Bapak ini rumah apa museum sih, Pak? Ya, rumah kayak museum. Rumah kayak museum. Iya. Sebenarnya Bapak kayak begitu ini apa sih untung buat Bapak? Ya, untungnya saya nih banyak anak-anak sekolah pada edukasi, anak-anak kuliahan dari UMJ, anak-anak dari mulai SMP, SMA pada pengen kenal barang-barang kayak gini, kayak rantang, patromak, lampu cempor gitu. Nah, ini gading ya. Tapi ini imitasi ya, Pak? Kayaknya imitasi. Ini imitasi ya. Ya. Maaf nih, Pak, ini foto siapa, Pak? Itu katanya sih foto-foto orang apa ini Cirebon. Saya juga kurang tahu, itu saya boleh dikasih sama orang. Tapi iya. Tapi banyak yang nawar. Banyak yang nawar ya? Iya. Emang barang-barang di sini juga banyak yang orang pengen beli gitu, Pak? Banyak, ada apa orang katanya, Pak, dia mau dijual nggak? Saya barang titipan, jadi saya nggak jual. Titipan maksudnya? Jadi ada banyak orang yang barang-barang jadulnya daripada ditaruh begitu aja dititipin di sini, kan di sini kita urus. Kadang-kadang suka kita apa namanya pameran gitu ya, apa barang-barang jadul. Jadi Bapak ini kayaknya kalau lihat dia idealismenya itu ingin melestarikan budaya Betawi dari barang-barang itu tinggi banget ya. Itu kita lihat di sana ada timba, ada timba yang masih pakai katrol, iya, cemplung, lampu-lampu juga macam-macam tuh. Ada tuh. Oh, ya. Lampu-lampu macam-macam, ada dandang, TV zaman dulu. Dan ini juga ruang tamu Bapak di depan ini, kalau orang zaman dulu kan bilangnya belandongannya depannya, Pak. Iya. Belandongannya juga konsepnya masih konsep, cuma ganti keramiknya doang ya, Pak? Iya, ini ya. Itu ada tempayan juga, ada dangdang juga, lesung, ada lumpang, ada. Nah, anak sekarang nggak tahu kan mana lesung, mana lumpang. Ini kompa dragon aja masih ada, Bang. Oh, kompa dragon nih. Dragon. Zaman dulu kita mandi sering kejedot. Ini kalau kata anu bisa gigi copot ini. Ini mesin jahit tangan. Mesin jahit tangan masih ada, Bapak ya. Ini tuh. Ini ini kan Pane itu buat menanak nasi yang baru dari mateng. Di situ namanya kita angi dulu. Kita angi itu di atas pane, di dalam pane. Itu pakai kipas, ada itunya centongnya ya, Pak. Ada. Centong juga ada. Centong ada juga. Aduh, apalagi nih ada mesin jahit kulit nih. Mesin jahit kulit. Nah, zaman dulu tuh. Kalau zaman dulu itu soalnya yang namanya kulit itu kan lebih susah ya. Lebih keras, jadi mesin jahitnya khusus. Nah, itu juga ada kuali dodol. Kuali dodol ada. Adukannya masih ada. Gelo namanya. Gelo. Kalau orang Betawi itu yang namanya buat ngaduk dodol namanya gelo. Ada yang dorong, ada yang narik. Nah, ini kayak ini lesung lumpang kayu nangka, ini kayu jati. Ini kayu nangka, kayu jati ya. Iya. Ini buatan orang sini nih. Kalau itu buatan orang Jawa tuh. Kelihatan beda, Pak. Iya, beda. Kalau dia ujungnya gini, kalau yang orang Jawa bentuknya gini. Aduh. Nah, kita masuk ke dalam ya, abang-abangan gue, dadan gue. Ya Allah, Mbak, ini ngumpulin udah berapa tahun, Mbak? Saya sebenarnya dari masih muda ya, cuman seneng barang-barang begini gitu. Dari mulai batu cincin, kayak gelang-gelang bahar gitu. Ya terus sudah kemari kan, jadi banyak yang orang
inilah gitu. Nih ya. Nambah-nambahin. Baba itu kepikiran juga loh. Ini zaman-zaman handphone kita mungkin udah lupa kan. Zaman handphone yang masih tren, seperti itu kita pakai, kita buang-buang aja. Tapi Baba jeli itu dikumpulin. 10-15 tahun yang akan datang, itu jadi barang antik. Yang mungkin orang bakal nawar harga tinggi. Tapi kita nggak kepikiran loh. Ini kayak sekarang nih, kayak Baba nih. Itu mesin jahit, mungkin dulu orang begitu buang, dijual, dikiloin. Tapi nggak tahu kalau disimpan itu jadi barang antik ya, Pak. Ini ya. Lampu antik banget, Pak. Ya, antik bener enggak ini. Tapi ini lampu waktu masih zaman-zaman itu, ini zaman Belandaan itu. Ada kuningan, ada ini. Ya, kita lihat, Pak. Mbak, ini maaf nih, Pak. Nyimpen barang-barang begini kadang-kadang ada sesuatu nggak, Pak? Kalau saya bilang ada, takut orang nggak percaya. Saya bilang enggak, orang takut nggak percaya. Ini kayak ini Bang Narji. Ini kan apa? Bel Delman. Tuh. Ini dulu diinjak. Iya, di bawah ya. Iya. Bel Delman ada. Tapi ini bukannya apa namanya? Bukan imitasi, ini asli. Asli. Memang ngambil dari Delman ya kan? Ini setrikaan areng nih. Ya. Tuh, setrikaannya berat banget. Gimana kita gosoknya dulu? Makin berat. Ini ada juga apa? Tusuk konde. Nah. Nenek. Ini udah ratusan tahun nih yang ini. Gimana ratusan tahun, Mbak? Nih. Tuh. Ini udah turun-temurun tuh. Biar kayak gitu juga. Ini ratusan tahun ya, guys. Ini ratusan tahun. Ini sepasang nih. Ini benar-benar dikasih sama nenek. Kata dia, gua aja orang ngalamin. Ini punya nenek gua gitu. Tuh. Ini emang dulu yang namanya nenek-nenek itu pakai konde. Konde itu biar nggak jatuh ditusuk. Nah ini tusukan konde-konde. Nah ini kalau yang ini mah udah zaman pengantin ya. Pengantin sini nah. Mbak ini trombon. Ya. Dapat dari mana ini, Pak? Ini dapatnya dari Pak Haji Mulyadi. Saya dikasih, taruh Beji di rumah lu, kata dia begitu. Nih 3 satu set. Oh satu set ya. Tuh. Hidup itu. Ini hidup ya. Ini juga hidup semuanya ya. Wah itu juga zaman senjata-senjata zaman dulu ya. Ya ada yang zaman dulu, ada yang zaman sekarang. Zaman sekarang. Ini asli, Pak? Enggak ya. Nah itu juga banyak golok-golok, keris-keris. Ada radio zaman jadul tuh. Nah itu radio zaman jadul ada di atas pintu. Ya ini batu timbangan juga ada Bang Narji tuh. Nah. Timbangan juga ada. Iya ini yang setengah kilo nih. Ya. Ini 1 kilo. Ini setengah kilo. Ini seperempat nih. Ini seperempat. Ini seperempat. Ini 3 on. 3 on. Ini 2 on tuh. Ya ada. Ada kadang-kadang rantang, ada tuh. Kadang-kadang ada bisnis-bisnisnya nggak, Mbak? Nyimpen ada. Barang. Biasanya yang Bapak alamin kayak apa, Mbak? Ada yang suka bunyi dewek. Kemarin mah anak saya pada nangis, gong bunyi sendiri. Malam? Siang? Malam. Biasanya kenapa tuh, Pak? Iya, kita kurang tahu. Saya mah begini sih, saya mah cuma pelestari budaya. Saya mah nggak ngerti dah gitu-gituan. Yang penting waktu kita bersihin begitu. Nih ada orang juga nih Bang Narji ini dapat di kali Bang Narji nih. Kali mana, Pak? Di kali Jabon katanya yang ini. Kalau ini saya punya, boleh tukaran. Ya ini dia nebar, katanya dapat di kali. Terus dikasihin saya katanya. Itu katanya saya pengen ketemu Pak Haji ngasih ini. Saya dikasih nih. Jadi bersama itu. Ini apa ya, Pak? Apa ya? Keris kuningan ini. Kujang atau apa ya jatuhnya ya? Saya juga nggak paham ini ya, Pak. Saya juga kurang paham ini. Tapi gitu. Kalau lihat dari bentuk naga, tapi kayak senjata kan? Iya. Tapi kalau senjata juga nggak tajam gitu kan? Kita nggak tahu ya, mungkin arkeolog yang ngerti ya ini apaan ya. Ini dapat dikali nih orang. Ini dapat dikali orang nebar. Jala kalau kata sini orang Betawi mah. Saya punya ini boleh tukaran. Jadi kembar. Jadi sepasang. Wah ini nih nampan zaman dulu nih mak saya nih. Nampan ini bahannya kalau nggak salah dari perunggu kalau yang asli ya, Pak. Iya. Nah, ini dulu sekarang banyak dibikin dari timah. Padahal aslinya dulu dari perunggu nih. Perunggu ya. Di luar ada apa lagi, Pak? Ya ada juga ituan kayak susruk, kayak. Oh itu barang-barang yang lebih digunakan untuk alat-alat atau perkakas gitu ya? Iya perkakas untuk di air lah, di empang gitu. Nah ini foto emak ya. Iya. Ini nih antik banget nih jam nih. Jam antik jarang ada nih. Ini permainan bocah nih. Waduh. Nih kayak Baba nih orangnya teliti nih. Ini suatu hari juga model gini punah. Tapi sama Baba disimpan.
50 tahun yang akan datang. Ini apa sih, Mbak, gitu kan. Ini juga barang-barang yang memang koleksi Bapak pribadi ini, ada yang titipan, ada yang ngambil dari nenek, ada yang ini peninggalan. Itu belangkon-belangkon ya, Pak. Itu pada Bapak dulu. Waktu Bapak muda itu Joni Iskandar. Itu saya itu. Oh, kirain Joni Iskandar. Mudanya mirip Joni Iskandar, Bapak ya. Saya mah sampai KTP Bapak saya tahun 68 apa 58 sini. 63 sama 58 masih ada tuh, saya simpen. Keluarga saya 15, tapi saya doang yang merhatiin begini-begini. KTP orang tuanya Bapak itu masih dilaminating dan disimpan rapi di figura ya. Ini tahun 58, ini 63. Karena hidup itu selalu punya prinsip ya gitu. Ini buat es dulu, Pak. Iya. Jadi guys, kita harus berpikir, Pak, belajarlah dari sejarah. Kalau kita lihat dari benda-benda di sini, kayaknya begitu agung Indonesia, budaya kita itu sangat luar biasa dengan konsep kerajinannya, handicraftnya, gimana kita lihat di sini benda-benda buatan tangan rata-rata orang kita itu sebenarnya bagus-bagus banget ya, Pak. Iya. Untuk alat peralatan aja dibuat dengan seni, dengan kekuatan agar tahan lama gitu kan, Pak ya? Iya. Masih ada yang hidup ini, Pak? Ini radio, kalau kata saya paling tua ini. Hidup, Bang. Oh, iya ya, kalau yang ini masih ditutup ya. Kalau memang tidak bisa secara langsung gelombangnya silakan. Oh, ini gelombangnya, ini volume. Ini gelombang ini tuh. Gelombang. Itu ini. Dua radio dua ini. Cuma 2 ban doang, Bang. 2 ban ini. Itu gue semua radio hidup, Bang. Hidup ya. Saya rapihin. Aduh, puas banget ya. Yuk, di luar ada lagi kita barang-barang antik. Ya, di luar ada. Yuk, nih Bang, di luar. Ada nyak. Waduh, mantu sama anak. Iya itu, temen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cang. Ini ngapain nih, Pok? Bang? Hah? Lagi belajar, Bang. Lagi belajar katanya Cang itu. Ini apaan, Pok? Namanya, Pok? Ini tekyan. Tekyan. Oh, ini alat musik Betawi ya? Iya. Cuman ini emang udah rusak ya, Mbak? Iya, itu. Senarnya hilang pada putus. Ini juga barang-barang musik juga kesenian banyak juga, Pak? Ada juga, nggak banyak juga. Nah, Bapak sendiri juga kalau yang namanya selain barang-barang, keseniannya gimana sini, Pak? Ada komunitas kegiatan nggak? Apa silat, melestarikan budayanya, apa lenong? Ada juga di sini, ada gambang kromong, ada lenong, ada tari-tarian bocah, lagu-lagu Betawi. Ya pencak silat juga ada. Nih kita udah pernah dapat piagam-piagam. Oh, ini piagam-piagam Bapak ya? Itu penghargaan apa itu, Pak? Ini pernah dapat apa ya, aktor terbaik. Aktor terbaik. Iya. Pemerintah Kabupaten Bogor, Bapak Haji Rosidihat sebagai aktor terbaik Festival Film Bogor. Wah. Ini apa? Film favorit. Terfavorit. Ini kemarin kita ada di The Beat of Jakarta. Main musik. Taman Ismail Marzuki ya. Biar seni budaya pencaksilat. Wah, ternyata memang Bapak ini juga bukan cuma barang-barangnya ya. Seni budayanya juga dilestarikan sama Bapak, dan Bapak ini pernah meraih sebagai aktor terbaik dalam Festival Film Bogor. Ya wajar aja sih ya kalau untuk menjiwai karakter Bapak itu sejarah-sejarah, nama-nama benda-benda ini banyak banget. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, kalau lu merasa kadang-kadang orang Betawi itu kan, gue anak Betawi, ditanya sejarah Betawi nggak tahu, ditanya perabotan Betawi nggak hafal. Makanya jangan suka sombong ngaku-ngaku anak Betawi kalau kita sendiri nggak ngerti tentang apa itu Betawi. Nah, kalau mau tahu tentang Betawi, datanglah sini ke komunitas Betawi Ora. Di sini ada Bapak Haji Rosidi yang memang orang yang sangat peduli dengan budaya Betawi. Wah, Nyak dari tadi kita. Nyak sini, Nyak. Nyak sehat ya, Nyak? Nyak, Bapak nih ngumpulin barang-barang kayak begini. Nyak ngedukung gitu. Ya, dukung lah. Keinginan suami mah harus dukung kan. Iya, cuman kan kadang-kadang mendingan dikumpulin duitnya, bakal bikin kontrakan kayak bakal apa kayak ini mah kalau dikumpulin duit banyak juga ini. Ya, abis hobi suami kayak gini ya harus diinin juga sih. Kalau bikin kontrakan ya mungkin kalau ada rezeki lagi barulah bikin kontrakan. Gitu ya. Tapi yang keren itu maksudnya emak juga ngedukung apa hobi suami ya. Ini mah emang udah bukan hobi, ini mah udah darah daging kayaknya ya. Emang udah jiwanya di situ. Jadi Bapak itu kalau ngeliat benda apa dikit kayaknya taruh di rumah. Kita tuh nggak kepikiran kalau
zaman kita kecil itu barang itu suatu hari jadi langka. Kayak itu tuh udah jarang banget tuh. Itu yang buat apa spiritus? Buat spiritus yang buat petromak udah nggak ada. Ada lagi itu ani-ani. Ani-ani. Etem kalau orang ini Sunda etem. Iya, buat motong padi. Itu biasa dari kayu dan ada bambu ujungnya ya. Iya, bambu. Ada pisaunya dikit. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, semoga ini tayangan bisa bermanfaat buat lo dan kita harus banyak belajar dari Bapak Haji Rosidi yang melestarikan budaya itu nggak perlu pamrih, nggak perlu pamer, nggak perlu teriak-teriak di sosmed, tapi dengan sendirinya berbuat baik, akhirnya ntar suatu hari tempat ini bakal jadi tempat sejarah. Amin. Percaya aja. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Makasih ya, Pak. Ya, terima kasih Bang Narji. Ya, makasih ya. Sama-sama.